Kita lanjutkan dengan pelajaran kemarin. Lanjutan dari yaitu pelajaran tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk selanjutnya, ciri-ciri anak soleh. Setelah kita menyebutkan apa ciri-ciri anak soleh itu, diantaranya adalah jujur, kemudian patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, setia kepada kawan, menghargai sesama. Kemudian selanjutnya adalah silahkan anak-anak buka halaman 20 yang LKS tuh, yaitu hikmah atau istilahnya itu manfaat. Hikmah, hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama apa? Ketika kita hormat dan patuh kepada guru, apa yang kita dapatkan? Apakah ketika kita patuh kepada guru itu mendapatkan uang, diangkat derajatnya, contohnya menjadi ketua kelas atau yang selainnya? Yang pertama, tumbuh menjadi anak yang soleh dan memiliki akhlak yang baik. Tentu ini harapan semua kita semua. Ketika kita patuh, harapan kita yang pertama tentulah si anak itu atau kita ingin menjadi anak yang soleh dan memiliki karakter atau akhlak yang baik. Yang selanjutnya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi selain akhlak pun kita tentunya mengharapkan yaitu manfaat ilmunya, berkah ilmunya, sehingga bisa menyelamatkan kita, guru kita, orang tua kita, dan kerabat-kerabat kita di akhirat kelak. Yang selanjutnya adalah tentu orang yang patuh kepada guru itu disenangi oleh orang lain, terutama oleh orang tua dan guru-guru. Bagaimana kalau ada pertanyaan ketika orang itu memilih yang pertama menjadi orang bodoh tetapi dia patuh kepada guru ataupun orang tua, yang keduanya menjadi orang pintar tapi tidak patuh atau istilahnya nakal, bandel gitu ya. Mana yang pilih? Ya kalau saya sendiri yang milih orang menjadi orang yang pintar tapi yang patuh. Tapi bagaimana kalau di antara itu kok tidak ada semuanya? Nah, apakah kita harus patuh tapi kita mohon maaf agak sedikit bodoh ataupun pintar tapi nakal? Nah, kita harus memilih keduanya tuh. Kalau bagi saya itu mendingan menjadi orang pintar tapi tak patuh kepada guru-guru. Diusahakan seperti itu. Kalau tidak bagaimana? Lebih baik menjadi orang yang tidak tahu tapi ngikut atau patuh kepada guru dan orang tua, selagi orang tua dan guru itu memerintahkan kepada kita kebaikan, bukan dalam maksiat. Karena saya ulangi lagi, dalam hadis Nabi itu la ta'ata li makhluqin fil ma'asi. Tidak boleh kita berbuat kejelekan walaupun kepada guru, orang tua di dalam hal maksiat, tidak boleh. Yang selanjutnya, ketika orang itu hormat dan patuh kepada orang tua, hikmahnya apa? Akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ridullahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Juga kebencian Allah atau murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya orang tua. Pun demikian kepada guru. Kalau guru itu melihat anak didiknya itu senang, Allah pun akan ridho dan rela kepada anak tersebut. Kemudian sikap yang saling menghormati, yang saling menghargai adalah sikap membiarkan, membolehkan lapang dada terhadap pendirian, kemudian kebiasaan orang lain. Nah, sikap menghargai bisa juga diartikan sikap menghormati hak asasi yang ada pada orang lain meskipun berbeda keyakinannya. Satu agama Islam, satu agama Kristen, satu agama Hindu, Katolik,
Ketika mereka beribadah, kita saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mencaci, tidak boleh membenci, tapi kita hargai agama orang lain. Orang lain agama Kristen, ketika dia ibadah, kita harus hargai. Tidak boleh, karena kita berbeda agama, tidak kita memusuhinya, tidak boleh. Yang selanjutnya adalah sikap saling menghargai harus dilakukan dalam apa? 1. Dalam menghargai perbedaan orang lain. Ini adalah sikap yang kita lakukan ketika kita menghargai. Harus bagaimana? Ya tadi, 1, harus menghargai perbedaan orang lain sebagaimana yang saya tadi contohkan. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Entah itu keyakinan, contohnya agama, entah itu pendapat, contohnya ketika dalam rapat atau dalam diskusi satu teman dengan teman yang lainnya beda berpendapat, itu pun kita harus menghargai pendapat mereka. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi dalam kegiatan diskusi. Debat ini. Satu berpendapat, contoh. Bagaimana umpama menanyakan hukumnya sholat dalam ketika duduk. Bagaimana hukumnya sholat dalam keadaan duduk? Yang satu tidak boleh, alasannya seperti ini. Yang satu boleh, alasannya seperti ini. Dan seterusnya. Kita itu semuanya harus saling menghargai. Ataupun selainnya. Contoh yang lain di dalam kelas. Berbeda pendapat. Yang satu ketika memilih ketua kelas, yang satu memilih si A, yang satu memilih si B, yang satu lagi ada 4 kelompok memilih yang berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Biar apa? Biar kita pun dihargai oleh orang lain. Oke, beberapa cara untuk menghargai pendapat orang lain. Bagaimana caranya? 1. Mendengarkan orang lain saat mengemukakan pendapat. Jadi kalau ada orang ngomong pendapatnya, kita simak dulu. Kita perhatikan, kita simak. Setelah kita paham, baru kalau kita dipersilakan untuk berpendapat, baru kita bicara. Seperti itu caranya. Yang selanjutnya, caranya untuk menghargai pendapat orang lain adalah tidak mencaci dan tidak menyalahkan pendapat orang lain. Kamu pendapatnya jelek. Kamu pendapatnya seperti ini. Nah, tidak boleh. Tidak boleh saling mencaci seperti itu. Karena itu tidak mencerminkan sifat toleran kita kepada teman-teman. Tidak mencerminkan akhlak baik kita kepada teman-teman kita. Yang selanjutnya adalah mendukung pendapat yang lebih baik. Tentu di dalam Al-Quran menjelaskan ayatnya, yaitu wasyawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawaralah dalam suatu urusan apapun, yang sekecil apapun. Suami istri mau belanja, istrinya pun harus bermusyawarah atau harus minta pendapat dengan suaminya. Apa nih Pak, selaku kita sekarang, ataupun di dalam kelas antara ketua kelas dan yang lainnya, bagaimana nih kalau kita patungan untuk gurunya, ayo kita belikan makanan seperti itu, ayo kita sedekahkan sebagian harta kita kepada anak-anak yang tidak mampu, seperti itu. Sekecil apapun, ketika perkara itu dimusyawarahkan, dan ketika musyawarah itu banyak pendapat yang baik itu lebih banyak, maka keputusan itu harus kita hargai dan kita hormati. Baiklah anak-anak, mungkin pemaparan materi tentang pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, cukup sekian. Mungkin Mister tidak menjelaskan, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang tanya, karena Mister lewat seperti ini pemaparan materi, bukan Zoom. Oke, untuk selanjutnya
Baik anak-anak, nanti kalian kerjakan yang LKS halaman 21 yaitu latihan ke-6 sampai halaman 22 ya. Sekali lagi, yang LKS HI kalian kerjakan yang halaman 21 sampai 22, nomor 1 sampai nomor 25. Paham ya anak-anak ya? Oke. Demikian pembelajaran dari Mister. Kalian simak baik-baik apa yang saya sampaikan. Bila mana ada pendapat yang salah, silahkan respon, komen di bawah ini ya, atau japri silahkan ke Mister, nggak apa-apa. Mister kayaknya itu pendapatnya tidak cocok, kayaknya itu tidak, silahkan, tidak apa-apa. Atau kalian belum paham, bisa diulangi video ini berkali-kali, sekali, 2 kali, ataupun beberapa kali. Oke. Karena hari ini adalah hari Senin, bulan September, insya Allah nanti akhir Desember kita akan mengadakan UTS. Maka dari itu saya himbau kepada kalian semua untuk belajar lebih giat lagi, dan latihan PR yang kemarin silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan semuanya. Nih, contoh yang kemarin itu yang surat latihan yang belum selesai, yang belum ngirim, nanti kirim, atau nunggu Mister yang telepon langsung, atau yang kemarin yang latihan kemarin belum diisi, belum dikirim, cepetan dikirim, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.